Selamat datang di Konawe Selatan. Dalam kepemimpinan Bupati Haji Surunudin Dangga, Kabupaten Konawe Selatan melangkah pasti menuju kemajuan melalui misi yang strategis. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama, memastikan masyarakat siap menghadapi tuntutan era global. Dengan pendekatan ekonomi berbasis desa, pembangunan ekonomi dioptimalkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata hingga ke tingkat desa. Good governance diterapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Sementara itu, investasi dan infrastruktur dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inilah langkah-langkah strategis yang membentuk Konawe Selatan menuju masa depan yang lebih sejahtera dan mandiri. Tahun ini menjadi saksi berbagai pencapaian gemilang dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita mulai dari upaya perekrutan tenaga ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sebagai langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik. Jumlah ASN dan P3K yang terus bertambah menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pelayanan prima, sekaligus menciptakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Di sisi lain, program pendidikan kepemimpinan memegang peranan penting untuk menyiapkan kader-kader pimpinan masa depan. Pelatihan kepemimpinan ini memberikan bekal soft skill dan hard skill, sehingga mampu melahirkan pemimpin visioner yang siap menghadapi tantangan global. Komitmen di dunia pendidikan juga terwujud melalui program guru penggerak, yang mendorong tenaga pendidik agar lebih inovatif dan kreatif dalam proses belajar mengajar. Tak hanya itu, pendidikan vokasi terus dikembangkan sebagai solusi konkret bagi dunia kerja, mempertemukan bakat generasi muda dengan kebutuhan industri. Perpustakaan terbaik dengan fasilitas digital yang mumpuni juga hadir, membuka akses pengetahuan seluas-luasnya bagi masyarakat. Sementara di bidang kesehatan, pencapaian Universal Health Coverage, UHC, 100% menjadi kebanggaan kita bersama, membuka jaminan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi semua. Dari 25 BLUD Puskesmas ditambah 1 BLUD RSUD, kita menyaksikan peningkatan mutu layanan kesehatan, termasuk penempatan dokter spesialis di Puskesmas. Puskesmas pun naik level akreditasi, dari madya ke utama, bahkan mencapai paripurna. Hal ini selaras dengan pemenuhan standar pelayanan minimal, SPM, di bidang kesehatan, serta integrasi pelayanan kesehatan, ILP, yang kini hadir di setiap desa. Pengakuan eksternal pun berdatangan, terbukti dari penerimaan SPBM Award 100% dan peningkatan klasifikasi rumah sakit dari tipe D ke tipe C, transformasi pembangunan di bidang SDM, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, mengantar RSUD kita meraih akreditasi perdana hingga paripurna. Semua capaian ini didukung oleh kinerja keuangan pendapatan BLUD yang terus meningkat, menandakan tata kelola yang semakin baik. Kita juga mencatat kemajuan signifikan dalam penurunan stunting berkat program penanganan gizi terpadu dan dukungan data pendidikan yang makin akurat, sehingga setiap intervensi dapat dilakukan tepat sasaran. Tak ketinggalan, peran Komisi Perlindungan Anak Daerah, KPAD, dan pemberdayaan perempuan terus didorong. Bersama program beasiswa pendidikan, kita membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda, termasuk kaum perempuan, untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Jaminan sosial juga diperkuat dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk non-ASN, agar para pekerja lepas maupun honorer tetap terlindungi jika terjadi risiko kecelakaan kerja maupun hari tua. Semua ini menjadi bukti bahwa bersama-sama, kita telah membangun kualitas sumber daya manusia yang kokoh. Di sektor ekonomi berbasis desa, sejumlah kebijakan dan program strategis telah dirancang serta dijalankan, demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata, sekaligus memberdayakan masyarakat pedesaan. Kredit usaha rakyat menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan dukungan permodalan yang lebih mudah diakses, UMKM dapat meningkatkan skala produksi dan daya saingnya.
Program ini diharapkan tidak hanya membantu tumbuhnya wirausaha baru, tetapi juga memacu inovasi di berbagai sektor. Kemudian, perluasan areal perkebunan turut menjadi prioritas. Beragam komoditas, mulai dari buah-buahan lokal hingga tanaman keras, ditanam untuk menggenjot ekspor dan memenuhi pasar dalam negeri. Langkah ini membuka lapangan kerja baru sekaligus mendorong peningkatan pendapatan petani. Di sektor peternakan, Padang Penggembalaan Ternak Anduna diperkenalkan sebagai pusat pengembangan hewan ternak yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Area ini dilengkapi infrastruktur pendukung seperti kandang kolektif, lahan pakan hijau, hingga fasilitas pelatihan untuk peternak. Sementara itu, di sektor perikanan, perbaikan sarana dan prasarana perikanan, mulai dari penyaluran bibit ikan hingga pembangunan dermaga mini, menjadi bukti keseriusan kita dalam meningkatkan produktivitas nelayan dan pembudidaya. Pendekatan teknologi tepat guna juga diperkenalkan, agar hasil tangkapan dapat dikelola lebih efektif. Perhatian khusus diarahkan pada desa-desa tertinggal, dengan tujuan menekan angka kemiskinan ekstrim, melalui program yang tepat sasaran. Guna mendukung kemandirian ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes memainkan peran krusial. Didorong oleh dana desa yang dialokasikan secara transparan, BUMDes mengelola berbagai potensi lokal, mulai dari layanan simpan pinjam, usaha perdagangan hasil pertanian, hingga pengelolaan objek wisata desa. Rice Milling Unit, RMU, hadir untuk meningkatkan nilai tambah petani padi. Proses penggilingan yang lebih modern membantu menjaga kualitas beras, menekan biaya produksi, dan memperbaiki rantai distribusi. Hal ini berdampak positif dalam menjaga kestabilan harga dan menambah pendapatan petani. Sementara itu, plasma mandiri digalakkan agar petani kecil dapat terintegrasi dengan pasar lebih luas. Di tengah upaya menggerakkan ekonomi desa, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas. Pemerintah daerah rutin menggelar pasar murah, memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau. Langkah ini terbukti efektif meredam gejolak harga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat desa. Untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan alat pertanian modern pun dilakukan. Penggunaan traktor, pompa air, sehingga hasil panen lebih optimal dan waktu kerja petani dapat dihemat. Komitmen kita terhadap prinsip good governance terus terwujud melalui beragam capaian penting. Dimulai dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, yang semakin matang, hingga keberhasilan meraih opini wajar tanpa pengecualian, WTP, atas laporan keuangan. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan semakin transparan dan akuntabel. Kita juga menghadirkan transaksi non-tunai di berbagai lini layanan, mewujudkan efisiensi dan meminimalkan risiko penyelewengan. Rekrutmen CPNS dengan sistem CAT terus ditingkatkan untuk menjamin seleksi yang fair, transparan, dan bebas dari kecurangan. Dalam semangat Smart City, berbagai Smart App diluncurkan, mulai dari layanan administrasi hingga pengaduan masyarakat, membuka akses cepat dan mudah bagi publik. Dukungan SIM card khusus internal pemerintahan dan jaringan intra-pemerintah turut memudahkan koordinasi lintas instansi, mempercepat proses pengambilan keputusan. Kehadiran Mal Pelayanan Publik, MPP, menjadi bukti nyata reformasi birokrasi. Masyarakat kini bisa mengurus berbagai keperluan administrasi dalam satu lokasi terpadu, disertai pemantauan real-time melalui Command Center. Di sisi lain, peran relawan Damkar, Redkar,
menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana kebakaran, meningkatkan aspek keselamatan publik. Begitu juga dengan transparansi publik melalui pemenuhan keterbukaan informasi publik, KIP. Untuk pengawasan internal, MCP, Monitoring Center for Prevention, APIP mendampingi kinerja pemerintahan dalam menekan potensi korupsi. Tahun ini, pelaksanaan pemilu yang kondusif sukses terrealisasi. Partisipasi masyarakat tinggi, proses demokrasi berjalan damai. Di desa, tak kalah meriah, penghargaan Anugerah Desa Wisata kian memotivasi kemajuan pariwisata berbasis potensi lokal. Kolaborasi pun diperkuat lewat kerjasama KKN UGM di Desa Laonti, mendorong sinergi antara akademisi dan masyarakat dalam mengembangkan potensi desa. Berkat tata kelola yang baik, kita meraih penghargaan terbaik dari DJPB, menambah prestasi dalam membangun daerah. Sementara Indeks Pembangunan Manusia, IPM, mengalami lonjakan positif, berkat pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan layanan hingga level kecamatan diperkuat melalui pembangunan kantor camat prototype, memastikan pelayanan publik lebih dekat dan nyaman bagi warga. Di sisi lain, labelisasi rumah penerima PKH menjaga akurasi data sasaran, dibarengi satu data kakak miskin, sehingga setiap program bantuan tepat sasaran. Penghargaan dari Dirjen Pajak atas peningkatan kepatuhan SPT tahunan pun menegaskan budaya taat pajak yang kian mengakar. Upaya memperkuat investasi dan infrastruktur menjadi motor penggerak pembangunan. Dari perencanaan tata ruang, akses jalan, hingga pengembangan pusat layanan publik, semua dirancang selaras dengan visi membangun daerah yang maju dan berdaya saing. Langkah nyata lainnya terlihat pada pembukaan akses jalan ke Laonti. Setelah bertahun-tahun hanya bisa diakses melalui jalur laut, kini Kecamatan Laonti memiliki harapan baru. Bupati Konawe Selatan, Haji Surunudin Dangga, dengan tekad yang kuat, membuka jalur darat Lapuko Laonti sepanjang 41,3 km, yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2017. Jalur ini menjadi angin segar bagi masyarakat Laonti, membawa perubahan besar dalam aksesibilitas, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Laonti, jalur darat ini adalah simbol kemerdekaan. Mereka tidak lagi terisolasi dan dapat menikmati kemajuan pembangunan yang merata. Dengan wajah penuh harapan, warga percaya bahwa jalan ini akan membawa masa depan yang lebih baik bagi mereka dan generasi mendatang. Pembangunan akses jalan desa juga dipercepat, memudahkan distribusi barang dan mobilitas warga antar desa. Di sektor perumahan, program bantuan rumah tidak layak huni telah dijalankan. Tujuannya, mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketersediaan kelistrikan juga terus diperluas, memastikan seluruh wilayah mendapatkan pasokan listrik yang andal dan berkualitas. Tren investasi selama 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Infrastruktur yang kian andal, ditambah kepastian hukum dan tata ruang yang jelas, menjadi daya tarik utama bagi investor. Proyek-proyek skala besar bermunculan, menopang kemajuan daerah secara berkelanjutan. Berlanjut ke sektor konektivitas, pembangunan dan perbaikan jembatan di berbagai wilayah kian mempermudah arus lalu lintas dan perdagangan. Setiap jembatan dirancang dengan standar keselamatan tinggi, demi memberi rasa aman bagi penggunanya. Hibah pemerintah Jepang berupa 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk Kabupaten Konawe Selatan menjadi bukti kuatnya kerjasama internasional. Bantuan ini meningkatkan kesiapan kita dalam menghadapi ancaman kebakaran, sehingga pembangunan tak terganggu dan keamanan warga terjaga. Demi memastikan kendaraan yang melintas tetap aman dan sesuai kapasitas, jembatan timbang pun dioptimalkan. Hal ini turut mengurangi potensi kerusakan jalan, menekan biaya perawatan, dan menjaga keamanan arus distribusi barang.
Pelestarian budaya juga mendapat perhatian melalui pembangunan rumah adat Konawe Selatan. Inisiatif ini bukan hanya menjaga warisan leluhur, tapi juga berpotensi menjadi destinasi wisata budaya yang mendukung perekonomian lokal. Selain itu, Islamic Center dibangun untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan pusat kegiatan keislaman, sekaligus memperkaya khazanah pariwisata religius. Dari penataan ruang yang cermat, pembangunan jalan dan jembatan, hingga penguatan pusat layanan publik, kita telah menyaksikan kemajuan pesat di sektor investasi dan infrastruktur. Semua pencapaian ini tak hanya mempercepat perputaran ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari terus bergandengan tangan, menata masa depan yang lebih cerah, menjadikan infrastruktur sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.